Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog kita hari ini. Saya mau ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, tadi sudah saya sampaikan nih, PDIP ini dalam pertemuan antara Prabowo dan juga Bu Mega, ini sebenarnya dilakukan untuk mengamankan Kongres PDIP terhadap intervensi dari luarkah, untuk mencegah kriminalisasi lagi terhadap kader PDIP atau seperti apa Pak? Ini kan ada kabar-kabarnya seperti itu nih Pak. Saya pikir itu skeptis analisis ya. Tidak ada korelasinya antara kedatangan atau silaturahmi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. PDIP itu partai yang punya sistem, punya fatsun sendiri. Tidak ada yang bisa intervensi ke situ, meskipun seandainya kalau ada yang ingin mencoba intervensi, saya pikir PDI jauh lebih matang karena PDIP sudah keluar puluhan tahun dari situasi seperti itu. Saya tidak melihat itu ada hubungannya, apalagi kriminalisasi dan sebagainya. Saya pikir Pak Prabowo tidak akan pernah melakukan itu, karena saya sangat berkeyakinan bahwa antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dan punya sifat yang hampir sama. Sampai hari ini juga Pak Prabowo selalu mengedepankan program pikiran-pikiran Bung Karno untuk dapat diimplementasikan dalam kekinian. Jadi itu saya pikir itu jauh ya. Apalagi saya yakin juga bukan sifatnya Pak Prabowo untuk mengintervensi partai lain. Baik. Karena beliau juga ketua umum partai, tentu juga tidak mau partainya diintervensi. Kita ingin melihat bahwa apa yang disinyalir selama ini, bahwa ada perpecahan antar anak bangsa, ada hal-hal yang membuat kegelisahan di grassroots, tidak ada kesamaan, tidak ada persatuan antara pemimpin bangsa. Hari ini kan terbukti bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa, bahwa Ibu Mega dan Pak Prabowo itu adalah bagian dari anak bangsa yang punya potensial untuk menjaga republik ini, untuk melanjutkan cita-cita proklamasi. Saya pikir itu malam ini terjadi. Jadi tidak ada perpecahan sebenarnya. Ya. Yang ada adalah mungkin posisi dalam pemerintahan dari luar pemerintahan. Tapi itu juga menjadi amanah undang-undang. Ya. Jadi tidak ada yang harus kita bentur-benturkan, harus kita pertentangkan, apalagi kita anggap itu sebagai epidemi, sebuah permusuhan politik. Saya pikir kita terlalu kerdil untuk bicara itu. Baik. Dikaitkan lagi, satu lagi, dikaitkan dengan Kongres. Kongres Partai PDI itu punya kesulitan dan independensi yang kuat. Dan saya yakin tidak satupun yang bisa masuk untuk mengintervensi, apalagi mensabotasenya. Baik, dan Pak Kapitra. Itu tidak akan terjadi. Baik, kalau Pak Astro gimana nih melihat ini Pak? Ya, jadi begini ya, mungkin publik ini menilai karena Pak Prabowo ini adalah presiden, Bu Mega adalah mantan presiden, dan beliau berdua juga kebetulan adalah ketua umum partai, maka publik menganggap bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang harus bernuansa politik. Padahal sebenarnya yang tadi seperti yang saya katakan, publik lupa bahwa beliau berdua ini sudah memiliki sejarah yang amat panjang dan memiliki hubungan emosional dan juga personal. Persahabatan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati sudah terjalin dengan sangat lama. Itu yang pertama. Jadi pertemuan kemarin itu jangan diartikan adalah pertemuan yang bersifat politik semata. Tentu saja kalau dalam topik pembicaraan namanya adalah dua tokoh bangsa, pasti ketika bertemu ya pasti akan membahas tentang kondisi-kondisi negara, terutama dalam hal ini yang sekarang lagi sangat hangat adalah topik geopolitik dan juga geoekonomi yang pertama. Lalu perlu kita ingat, sehari setelah pertemuan tersebut, Presiden juga menggelar sebuah acara yang sangat penting, yaitu adalah Sarasehan Ekonomi yang juga menunjukkan bahwa Indonesia itu siap dalam hal apa? Dalam segi ekonomi. Presiden Prabowo membawa jajarannya, kabinet, menteri-menteri yang di dalamnya, dan juga pembicaraan tersebut dilakukan dengan dua arah, dengan para stakeholders, pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku industri. Yang terjadi akhirnya berbagai diskusi yang sangat baik, dan ini menimbulkan persepsi positif di mana publik merasa bahwa Indonesia sudah siap nih secara teknis, secara ekonomi itu menghadapi tantangan ini. Itu yang pertama. Lalu dikombinasikan dengan publik juga melihat
bahwa pertemuan antara dua tokoh besar bangsa yang berjalan dengan sangat hangat, berjalan dengan empat mata, berjalan dengan sangat cair. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin siap lagi. Karena secara teknis, secara ekonomi juga sudah siap. Secara internal, konsolidasi, tidak ada perpecahan sama sekali dalam negeri. Ini kita dihadapkan, negara kita dihadapkan dengan tantangan apapun, insya Allah Indonesia akan siap. Jadi saya rasa itulah makna utama daripada dua agenda tersebut. Satu adalah pertemuan, kedua adalah sarasen ekonomi. Ini menunjukkan Indonesia siap menghadapi tantangan apapun dan kita yakin bahwa kita dapat keluar daripada tekanan-tekanan ini. Baik, Pak Astrio, kalau misalnya kita melihat ini kan momentum silaturahmi pada Lebaran. Dan sebelumnya kan dikatakan juga Pak Prabowo ini nggak komunikasi dulu sama Pak Jokowi begitu terkait dengan pertemuan dengan Bu Mega. Apakah momentum silaturahmi Lebaran ini dijadikan kamuflase untuk menjaga hati Jokowi ini? Ini adalah istilah media yang mungkin tendensius ya. Seakan-akan kamuflase, seakan diam-diam di belakangnya, tidak ada. Namanya kita semua bersahabat dengan siapapun. Kalau kita mau melakukan silaturahmi, ya kan kita bisa langsung melakukan silaturahmi tersebut. Jadi tidak ada diksi-diksi tendensius seperti itu, seakan-akan ini kamuflase, seakan ini diam-diam. Ini murni adalah pertemuan dua tokoh besar yang memiliki sejarah yang panjang, memiliki hubungan yang baik. Presiden Prabowo menjaga hubungan baik tersebut bukan hanya dengan Bu Mega, tapi dengan semua tokoh-tokoh besar bangsa, dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga dengan Pak Jokowi, termasuk juga dengan Pak SBY. Dan dalam hal ini Pak Jokowi juga sendiri sudah mengatakan bahwa itu merupakan sebuah pertemuan yang baik. Jadi saya rasa pertemuan ini tolong jangan dimaknai dengan point of view, pandangan-pandangan yang sinis, pandangan-pandangan yang tendensius. Saya rasa ini merupakan pertemuan yang sangat produktif, yang sangat adem, dan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya mau ke Pak Immanuel. Diandra, boleh potong sedikit ya? Boleh, silakan. Ya, saya cuma mau mengatakan ini semua yang kita sampaikan ini tebak-tebak buah manggis. Ya, karena kita tidak hadir di situ dan waktunya panjang loh, 90 menit gitu. Kalau kalimat-kalimat normatif yang keluar ini kan pengantar ilmu komunikasi nih, yaitu bahwa ada dua tokoh besar bangsa kita sepakat itu. Kodari menambahkan mereka itu keluarganya sudah berteman lama, begitu ya. Dan tapi Pak Effendi, begini juga Pak Effendi, kita ini kan bukan cuma melihat gambar saja, kita juga mendapatkan dan menganalisa dari pernyataan yang disampaikan Pak Dasko, Pak Muzani, dan Pak Muzani setahu saya sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Prabowo mengenai isi pertemuan itu. Jadi kita bukan tebak-tebak buah manggis, Pak. Ini kita melihat manggisnya secara utuh, Pak. Siap-siap, Anda nggak apa-apa, Anda ahli dalam soal itu, tapi karena saya tidak berbicara dengan Bapak Presiden dan saya diajak berdiskusi di sini oleh iNews, saya mau mengatakan saya tidak hadir dalam pertemuan itu. Karena itu sifatnya menjadi semacam meta komunikasi, melihat di luar itu, di atas itu gitu. Nah, pada saat yang sama saya juga agak terkejut bahwa Pak Kapitra misalnya bicara sampai apa tadi ya, isu-isu tendensius yang jauh-jauh. Berasa saya juga nggak sampai ke sana gitu. Tapi yang sedang kita bicarakan itu adalah kan walaupun sudah ada pertemuan yang hangat, tetap ada pilihan-pilihan untuk seperti judul dari iNews ini, kami tetap di luar gitu ya. Tapi kalau ingin sama-sama untuk kepentingan rakyat, ayo tetap bersama-sama. Tetap bisa dalam tanda petik itu memanfaatkan juga PDI Perjuangan. Itu satu. Tapi bahwa ada yang ingin intervensi, ada yang ingin melakukan hal-hal kriminalisasi, sama sekali jauh ya. Saya sama sekali nggak sampai ke sana malah melihatnya gitu. Jadi ada juga orang yang menerawangnya bisa terlalu jauh gitu. Nah, tapi pada hari ini menurut saya Diandra dan mudah-mudahan bisa juga kita pahami bersama, 90 menit itu kan cukup lama. Mungkin total waktu berdua nggak sampai segitu, nggak tahu Kodari kira berapa menit ya waktu berdua gitu. Nah, tentu saja pembicaraan di samping hal-hal pribadi ada juga mengenai politik dan kebangsaan kita gitu. Dan rasa saya ada juga bagian-bagian di mana Bu Megawati menyampaikan juga hal-hal pribadi yang saya nggak tahu gitu karena saya nggak hadir di situ. Jadi saya mencoba membayangkan tadi suasana apa yang terjadi di sana. Walaupun saya selalu mengatakan ini kalimat-kalimat yang baik, semuanya genuine dan indah pada waktu ini gitu. Nah, sesudah itu nanti kita lihat lagi bagaimana episode-episode selanjutnya. Demikian Diandra, Bang Kodari dan Astrio. Baik, Pak Effendi. Saya mau ke Pak Immanuel.
Prabowo udah silaturahmi nih ke Pak Jokowi dan juga Bu Mega. Pak Jokowi ada rencana nggak silaturahmi ke Bu Mega? Bung Noel. Siapa nih, saya? Iya. Saya? Iya. Gimana pertanyaannya? Pak Prabowo ini kan sudah silaturahmi nih ke Pak Jokowi dan juga ke Bu Mega. Pak Jokowi ada rencana nggak silaturahmi sama Bu Mega? Kalau Pak Jokowi itu sangat open, jangankan ketemu Bu Mega, ketemu tukang sayur aja dia mau, ketemu dengan tukang tambal ban aja mau kok. Tapi gini, kita harus ngambil satu poin dari pertemuan Prabowo dan Bu Mega. Pertama adalah ini bentuk ketulusan yang dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap Bu Mega. Dia bisa menjadi contoh bangsa ya, dia menjadi teladan bangsa. Jangan lagi ke depan pertemuan itu berbasis kebulusan ya. Karena saya melihat Pak Prabowo kan sangat tulus, orangnya ikhlas nih orang ini. Presiden yang ikhlas, nggak punya sekat-sekat, karena dia punya orientasi ke depan ini bagaimana membangun bangsa ini lebih baik. Apalagi dengan narasi-narasi yang sering disampaikan bahwa sebelum saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat rakyat dan bangsa ini sejahtera. Nah itu titik. Nah saya melihat Pak Prabowo mengimplementasikan dengan ketulusan dan keikhlasannya dengan mengundang beberapa tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh yang menurut dia punya kontribusi dalam proses membangun bangsa ini ke depan. Nah soal tadi yang Pak Prabowo tidak hidup Jokowi, kalau ada Bu Mega saya kan hidup Bu Mega tuh. Gitu. Jadi maksud saya Pak Prabowo orang yang punya karakter yang tulus lah, dia punya gagasan besar buat bangsa ini. Kita sama-sama dukung, semoga kita bisa melahirkan kader-kader bangsa yang seperti Pak Prabowo ya, yang tidak punya sekat-sekat permusuhan, sekat-sekat yang lainnya, agar bangsa ini dilihat oleh rakyatnya, pemimpinnya itu akur walaupun punya cara sudut pandang yang berbeda. Baik. Kan kita nggak mesti harus sama dalam tapi yang paling penting ke depan ini ya kita akur-akur aja. Kemudian ada pandangan politik yang berbeda, yaitu proses yang menurut saya ya sifatnya alamiah lah, apalagi dalam konteks negara yang semangat demokratnya sudah kita sama-sama sepakati kayak gitu. Baik, terima kasih Bung Noel. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.